Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Fioni Dwi Arfa, masih di ruang virtual kali ini, di mana pembahasan kita pada saat sekarang ini adalah mengenai membangun citra lembaga. Jika kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau All in English Dictionary, ini diciptakan oleh Sandra Oliver 2006. Istilah citra adalah suatu gambaran mengenai sikap mental, ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi ataupun kepribadiannya. Yang namanya citra itu menjadi sebuah kepribadian yang ditunjukkan kepada publik, di mana istilah citra lahir dalam 3 konsep penilaian, yaitu penilaian, anggapan, ataupun pendapat. Terkadang nih, kita juga tidak bisa menyalahkan publik kenapa ia menilai kita seperti itu. Padahal nih, kadang-kadang kita itu bisa gondok, apalagi perusahaan mengenai produknya bisa rusak, nama baiknya juga bisa rusak akibat apa yang disampaikan oleh publik. Tetapi ya, publik itu juga tidak bisa disalahkan, karena penilaian, gambaran, dan persepsi yang muncul di masyarakat ataupun publik mengenai perusahaan kita itu muncul karena apa? Ya dari akibat apa yang kita sampaikan tadi. Mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, serta berkomunikasi akan mengatakan apa, kepada siapa, caranya bagaimana, intinya apa, waktunya kapan. Nah, karena kesalahan persepsi inilah, seperti mengatakan sesuatu kepada yang lebih tua misalnya, tidak ada etik sopan, moral, dan santun. Ketika kita menyampaikan dengan gaya kita sendiri, terkadang ini juga dianggap tidak sopan. Padahal ya, kita itu juga nggak berniat untuk mengatakan apa yang ingin kita tahu, cara berbicara kepada siapa yang kita anggap sama. Lalu akhirnya dari semua yang terjadi tadi akan memunculkan suatu penilaian dan persepsi kepada lawan bicara kita, lalu dari publik kepada orang lain lagi. Jadi jika satu orang mempunyai kesimpulan mengenai nih anak ini nih gak sopan, gak punya etik serta moral kepada orang yang lebih tua misalnya, lalu yang orang yang tadi akan mengatakan itu kepada si B, lalu kepada si C, dan akan berlangsung seterusnya. Dan apa yang disampaikan tadi seperti anak itu tidak baik, tidak bagus moralnya, itu akan menyatu pada anak si tadi, dianggap ia tidak sopan. Jadi bisa kita simpulkan ya di sini bahwa citra itu artinya suatu penilaian, gambaran, sebuah anggapan mengenai pendapat ataupun pandangan yang sudah kita simpulkan akibat stimulus yang kita berikan tadi. Di sini contohnya sebuah lembaga nih. Sebuah lembaga pendidikan tempat kita berkuliah. Persepsi apa yang muncul di kita, selalu gambaran apa yang kita dapatkan, pendapat atau anggapan seperti apa mengenai lembaga itu. Jadi ini bisa kita dapatkan, kita peroleh dari stimulus yang muncul. Misalnya, kita menganggap dosen ini pemalas nih, padahal yang malas itu hanya 1 atau 2 orang. Bukan berarti semuanya pemalas, tetapi akibat dari apa yang dikatakan kepada dosen tadi, maka orang-orang akan menyimpulkan bahwa universitas ini nih dosennya tuh pemalas. Akibat dari stimulus yang kita dapatkan, yang munculkan tadi, kita bisa mendapatkan suatu penilaian, persepsi, ataupun suatu pandangan, meskipun gambaran itu muncul hanya satu bagian, tetapi ini
Satu bagian tadi inilah yang akan memunculkan akibat untuk lembaga secara keseluruhannya. Meskipun begitu, lembaga ini juga tidak bisa menyalahkan publiknya karena stimulus dan pengalaman yang diperoleh dalam proses tadi diakibatkan dan dimunculkan dari bagian lembaga tersebut. Jadi untuk kita memahami nih citra di dalam suatu konsep organisasi yang lebih besar, maka kita harus berpikir merealisasikan di dalam suatu konteks personal. Contohnya, saat kita ataupun saya sebagai mahasiswa yang cerdas, maka perlu melakukan suatu rencana, lalu didesain. Lalu bagaimana hasil itu dikomunikasikan dengan publiknya? Jika kita dianggap sebagai mahasiswa yang pintar, berprestasi, sehingga nilai A itu menjadi gampang untuk didapatkan. Jadi di sini publiknya adalah dosen. Mereka yang memberikan corong utama untuk kita mendapatkan nilai A tadi. Lalu yang kedua ada teman-teman. Dan yang ketiga siapapun yang berada di lingkungan lembaga. Jadi semuanya tadi harus kita desain, terus kita harus membuat tugas dengan benar, cara komunikasi harus baik kepada teman-teman, harus oke gitu. Saat di kelas nih, tunjukkan kepandaian kita, jaga sopan santun kita, tetap tepat waktu dalam mengumpulkan tugas dan tepat waktu untuk hadir. Lalu apa yang diminta oleh dosen yang kaitannya dengan akademik harus kita penuhi. Jika kita di dalam kelas, dosen suka mahasiswa yang memberikan interpretasi topik yang diberikan harus sama. Gak harus sama sih, tapi kita itu harus bisa menyampaikan pendapat kita sendiri. Saat perkuliahan, berikan pandangan kita agar interpretasi ke dosen itu bahwa mahasiswa ini nih paham, mengerti, karena kata-kata yang muncul mengindikasikan pemahaman kita terhadap topik itu. Dosen bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa ini belajar, memiliki persiapan, sehingga untuk dapat nilai A tadi tidak menjadi suatu hal yang mustahil. Nah, komponen apa saja yang membentuk citra lembaga atau yang kita sebut sebagai image tadi? Yang pertama itu ada realitas, yaitu empir, sesuatu yang nyata atau sebenarnya, tidak dibuat-buat. Perlu kita ingat di sini, sesuatu yang kita buat-buat ini tinggal menunggu masanya saja, di mana mungkin di saat ketahuan itu akan menjadi citra yang akan mengempaskan diri kita sendiri ataupun lembaga kita. Misalnya, suatu perusahaan yang menghasilkan produk, mungkin sabun di sini, menjadi sabun di mana yang katanya iklan itu mengatakan bisa membuat badan kita menjadi putih dalam beberapa hari. Nah, lihat aja nih waktunya jika tidak terbukti apakah benar akan menjadi putih atau tidak. Tetapi sebenarnya ini juga bukan sebuah kebohongan, tetapi ini adalah trik yang dimainkan. Lalu yang kedua ada sesuatu yang ideal. Misalnya nih, kalau lulusan yang kita harapkan itu adalah perguruan tinggi, maka sesuatu yang ideal yang ingin kita capai itu lulusannya sesuai dengan kategori harapan industri. Mereka tinggal masuk ke dalam industri karena telah sesuai dengan apa yang diminta oleh industri tersebut. Misalnya, sekolah menjadi lembaga LPTK, yaitu salah satu industri yang menampung lulusan adalah sekolah. Sekolah ini punya persepsi tentang lembaga kita. Tuntutan ideal yang diharapkan itu adalah
anak-anak yang punya kemampuan akademik yang tinggi, public speaking yang baik. Maka sekolah manapun juga akan terbuka untuk lulusan kita ini. Jadi ini akan meningkatkan daya serap lulusan kita di dunia kerja juga. Selanjutnya ada harapan atau keinginan, yaitu harapan banyak orang seperti harapan orang tua, mahasiswa, lembaga pada umumnya. Misalnya nih, mereka terserap di dunia kerja, itu jadi citra yang baik bagi perusahaannya. Memang nih, berkualitas lembaga ini karena lulusannya hampir 90% diterima dengan jaminan industri. Harapan orang tua kepada anaknya, keponakannya, dan instruksinya tanpa kita meminta iklan juga akan berjalan dengan sendirinya. Secara personal, citra sudah terbangun. Jadi dengan untuk mendapatkan nilai A pun dosen akan memberikan, karena stimulus yang diberikan itu anaknya nih memang cerdas nih, pintar, etik moralnya baik, dan kemampuan berbahasanya juga oke. Jika ada suatu saat kita gagal, dosen akan kasihan, atau mungkin ia akan berpikir, oh anak ini mungkin ada sesuatu, dan justru dosenlah yang akan mempertimbangkan bagaimana mempertahankan dan memberikan nilai terbaik untuk kita. Membentuk citra ini yang sulit. Citra yang sudah terbentuk, yang sudah melekat, maka juga akan susah untuk mengubahnya. Jika nih sekalinya kita telah dipandang baik, maka seumur hidup pun akan begitu, dan sebaliknya. Jadi di dalam suatu organisasi itu juga terbentuk aspek-aspek pembentukan citra. Yang pertama itu ada persepsi. Persepsi dan pandangan itu muncul akibat pengamatan. Maaf, saya sekarang sedang kurang enak badan, maka di sini saya akan berusaha maksimal mungkin untuk melanjutkannya. Yang pertama itu ada persepsi. Persepsi dan pandangan itu muncul akibat pengamatan dalam unsur lingkungan. Dikaitkan dengan salah satu proses pemaknaan adalah di mana individu memberikan makna terhadap seseorang atau individu lain, dan akan memunculkan suatu rangsangan berdasarkan pengalaman mengenai stimulus yang muncul. Ini diakibatkan oleh kita, perusahaan, dan lembaga. Yang kedua itu ada wawasan pengetahuan. Berhubungan dengan daya nalar seseorang, masyarakat, serta pemikiran dari orang yang memberikan persepsi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak jelas menjadi jelas. Karena gambaran ini, masyarakat mempunyai kepercayaan atau pengetahuan pada objek yang akan kita sampaikan. Artinya, wawasan atau pengetahuan dari masyarakat ataupun publik ini sangat menentukan persepsi. Dan yang ketiga itu ada motivasi. Motivasi di sini yaitu mempersepsikan sesuatu juga akan tergantung dari motivasi yang muncul. Karena pastinya motivasi setiap orang berbeda-beda. Ini akan menjadi strategi bagi lembaga ataupun perusahaan untuk mengatur siasat atau strategi berikutnya. Bagaimana menghadapi ini dan itu. Dan yang ketiga, dan yang selanjutnya ada sikap. Adanya suatu kecenderungan dalam bertindak, berpersepsi, mengetahui sesuatu, berpikir, dan merasakan banyak hal dalam menghadapi suatu objek tadi. Ide
atau situasi nilai mengenai suatu hal. Jadi di sini persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap dari publik yang menilai dan memberikan citra menjadi bagian dari aspek yang membentuk citra lembaga. Lalu pun di sini mungkin apakah terfikir oleh kita, apakah terfikir oleh Anda semua mengenai terbentuk dari apa yang dilakukan untuk mempertahankan image yang baik tadi. Mungkin yang pertama itu dengan mengubah atau merubah penampilan. Misalkan jika ini diri sendiri, maka perbaiki diri kita. Saat kita dipandang sebagai seseorang yang selalu mau memperbaiki diri, ya penampilan diperbaiki harus diperbaiki terus-menerus dari waktu ke waktu. Orang yang beruntung itu adalah ketika orang tersebut lebih baik daripada hari sebelumnya. Penampilan dijaga terus, dibenahi atau diperbaiki terus. Dan untuk di dalam suatu lembaga, ini tidak hanya mengenai suatu penampilan saja, tetapi secara keseluruhannya yang memotivasi publik yang menilai memang perlu untuk diberikan A+ atau jempol. Selanjutnya berkomunikasi dengan banyak orang. Untuk lembaga ini, publiknya adalah internal dan eksternal. Dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan menggunakan berbagai SOP yang akan membuat citra ini tetap bertahan lama, supaya penilaian mereka menjadi positif kepada kita. Saprasnya, kemampuan dosen, layanan pegawainya terhadap mereka sebagai publik sehingga penilaiannya ini tetap positif. Selanjutnya itu dengan mempromosikan diri. Misalnya nih secara formal ya, melalui iklan dan media. Tanpa kita sadari, iklan yang paling luar biasa itu adalah membuat penilaian publik kita menjadi positif. Dan tanpa kita sadari pula, mereka menjadi media iklan tanpa biaya sedikit pun. Beruntungnya nih, lembaga kita saat bisa memberikan layanan terbaik akan membuat publik internal dan eksternalnya ini merasa puas dan yakin terhadap kualitas lembaga kita ini. Lalu menjaga reputasi yang sudah terbentuk dengan demikian rupa. Misalnya reputasi perguruan tinggi kita ini penghasil guru terbaik, maka lulusan kita yang memenuhi kriteria dan harapan sekolah. Terlepas dari beberapa hal tadi pula, ada beberapa jenis citra yang bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama itu ada the mirror image, di mana ini adalah citra bayangan. Artinya ini bukan kita yang sebenarnya, tapi ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Misalnya nih, bayangan ini bisa memperlihatkan ada sesuatu di mata kita. Jadi gak ada salahnya kan kita untuk menguceknya agar bersih. Ini bisa juga dimanfaatkan oleh lembaga untuk menjadi data dalam memperbaiki, mengolah atau diolah kembali menjadi sesuatu yang membuat citra kita ini menjadi semakin baik. Selanjutnya ada the current image, di mana ini adalah citra yang berlaku. Artinya ya citra ini tadi memang sudah ada begitu, sudah terbentuk begitu sedemikian rupa di tengah-tengah publik. Ini diakibatkan oleh stimulus dari waktu ke waktu yang sering terjadi. Misalnya, persepsi buruk masyarakat kepada kepolisian. Itu karena apa?
Kepolisian ini juga tidak bisa menyalahkan atau memberikan pandangan buruk mengenai masyarakat. Tetapi ini bisa dijadikan sebagai masukan, karena itu adalah stimulus yang muncul karena oknum polisi di jalan raya. Ini seharusnya dimanfaatkan oleh lembaga sebagai data untuk memperbaiki lembaganya. The Wish Image, yaitu citra yang diharapkan nantinya, di mana citra ini ada di step yang lebih tinggi, ada sesuatu. Jadi kita di sini nih, dan ini adalah the wish image, ada sesuatu yang ingin kita capai, dan menjadi step-step bagaimana sampai data itu di sini. Ada yang telah menerapkan ini di Swiss, yaitu di restoran, yang harapannya akan membuat masyarakat tidak bersikap mubazir atau membuang makanannya. Ini diterapkan oleh pemilik restoran itu pada sistem penjualan makanannya dengan mengatakan untuk yang tidak menghabiskan makanannya akan dikenakan denda 20% dari total keseluruhannya. Tetapi juga kan terkadang selera orang-orang itu juga berbeda. Tetapi ya begitu, inilah the wish image tadi. Dan corporate image yaitu citra lembaga secara keseluruhan. Misalnya karena ada bagian terkecil apapun yang dianggap tidak penting, terkadang sebagian ini nih yang bisa menjatuhkan image lembaga secara keseluruhan. Jadi jangan sampai satu titik yang kita anggap tidak penting lalu kita abaikan, maka orang lain akan menilai citra kita itu buruk. Dan yang ada dua lagi, yaitu citra majemuk dan citra yang lebih baik, atau citra yang lebih baik dan buruk. Mungkin hanya 4 tadi yang bisa saya jelaskan, dan kita bisa langsung masuk ke poin terakhir, di mana ada suatu manfaat dari citra yang muncul terhadap lembaga. Di sini kita bisa meningkatkan daya tarik perusahaan. Semakin kita diakui sebagai lembaga yang positif, perguruan tinggi ini yang menghasilkan lulusan calon guru terbaik, yang sangat baik, itu jelas bisa meningkatkan daya tarik bagi perguruan tinggi. Sehingga saat sudah punya daya tarik, setiap orang ingin mendaftarkan anaknya atau siapapun di perguruan tinggi kita tadi. Saat ia ingin menjadi seorang calon guru. Dan yang selanjutnya itu ada meningkatkan efektivitas. Strategi pemasaran, karena ketika citra kita sudah baik, maka sangat efektif, tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ekstra ataupun biaya yang tinggi. Saat kepercayaan kita sudah muncul, maka kita bisa berjalan dengan santai dan tetap dijaga sedemikian rupa karena efektivitasnya tadi itu sudah ada. Yang selanjutnya itu bisa menghemat biaya. Kita tidak butuh banyak iklan lagi karena publik, industri sudah percaya karena lulusan kita dengan kualifikasi yang sesuai dengan harapan mereka tadi. Jadi daya saing jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang tidak perlu untuk ditanya semua. Jadi semuanya itu akan mencari kualitasnya. Maka di sini perguruan tinggi yang mahasiswanya paling banyak siapa? Yang dicari orang yang mana? Dan mereka pun mau membayar mahal karena tahu kualitas dari perguruan kita yang sangat tinggi. Mungkin yang terakhir itu citra yang sudah terbentuk bisa menjadi suatu perisai bagi lembaga kita saat mengalami suatu kondisi yang buruk atau krisis.
orang akan tetap percaya, akan jadi perguruan tinggi ini akan diberikan suatu kepercayaan karena selama ini jaminan mutu kualitas yang dihasilkan perguruan tinggi ini adalah lulusan terbaik. Masyarakat dan publik akan menjadi tameng yang bisa membela kita. Baiklah semuanya, itu tadi mengenai seputaran dalam membangun citra lembaga. Semoga dari beberapa hal yang disampaikan tadi bisa kita gunakan, bisa kita terapkan di dunia pekerjaan atau dalam membangun suatu citra diri kita sendiri. Dan yang terakhir, saya mohon maaf sekali kepada yang menonton video ini karena di sini kondisi saya yang kurang mendukung ya, jadi suara saya agak serak karena di sini saya sedang batuk ya. Mohon maaf sekali lagi kepada semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.